Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, dilancarkan semua kegiatannya. Untuk yang belum melaksanakan tes SKD, semoga tetap diberikan kesehatan, jangan sampai sakit ya teman-teman. Ketika nanti akan menghadapi ujian. Oke, kembali lagi dengan saya Julkipli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal FR dari teman-teman kita yang telah melaksanakan tes SKD. Ya, kita akan membahas soal TIU, subbab dari perbandingan. Oke, lanjut aja langsung ke nomor 1. Soal nomor 1. Sebuah proyek pembangunan rumah akan dikerjakan oleh 14 orang, akan selesai dalam waktu 30 hari. Jika mandor menginginkan proyek selesai dalam waktu 20 hari, berapa tambahan pekerja yang harus ditambahkan? Oke teman-teman, kita lihat di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel pekerja P, kemudian ada variabel hari. Semakin banyak pekerja, maka pekerjaan proyek akan semakin cepat. Nah, di sini mandor ingin 20 hari. Oke. Ini X. Berarti ini perbandingan yang berbalik nilai, teman-teman. Kalau untuk perbandingan berbalik nilai seperti ini bisa kita langsung kali ke sini ya, teman-teman. 14 kali 30 sama dengan 20x ya teman-teman. Kita bisa coret-coret tapi jangan dicoret yang ini ya teman-teman, ini sama ini karena ini teman-teman ya. 14 ini ya. Kita coret di sini, kita bagi 10, 2x ini 3. Oke, 14 kali 3 30, 42 2x sama dengan 2x ya. Berapa nilai x? Ini pindah ruas, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Ini parabelnya berarti 21 ya teman-teman. Nah, 21 ini kita jangan isi 21 ya teman-teman. Harus diingat sebelumnya sudah ada 14 orang pekerja. Nah, yang ditanyakan berapa tambahan pekerja yang harus ditambahkan. Jadi 21 dikurang 14 sama dengan 7 teman-teman. Oke. Ya, lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Sebuah proyek bangunan dikerjakan oleh 50 orang pekerja dengan target selesai selama 300 hari. Oke. Nah, di hari ke-151 ada 20 orang pekerja berhenti. Berapa hari pekerjaan akan selesai? Oke, baik, kita langsung buat variabel-variabelnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada 50 orang pekerja ya. Ini targetnya ya, teman-teman. Targetnya 50 orang pekerja itu dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan proyek selama 300 hari. Tetapi di lapangan pada hari ke-151 ada 20 orang pekerja yang berhenti. Nah, berarti pekerja full 50 orang itu bekerja selama 150 hari. Karena di hari ke-151 yang berhenti sebanyak 20 orang ya. Berarti sisanya itu dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Ya. Ini kita lihat perbandingannya. Perbandingan untuk variabel pekerja ini hari ya. Semakin banyak pekerja, maka harinya akan semakin sedikit atau semakin kecil. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kita bisa langsung kalikan ya teman-teman. 50 dikali 150 sama dengan 30x teman-teman ya. Kita oret-oret, ingat jangan oret-oret yang di luar sama dengan, karena ini temannya teman-teman. Coret di sini 1, di sini 5. 50 kali 5 250 sama dengan x ya. Jadi x-nya itu 250 teman-teman. Ini 250. Ini dari 150 ke 250 berarti selisih 100. Nah, berarti pekerjaan selesai akan
Jadi proyek akan selesai pada 400 hari. Setelah 400 hari. Ini karena 300 ditambah 100 ya teman-teman. Jawabannya D. Lanjut soal berikutnya. Sebuah mobil akan menghabiskan 20 liter solar untuk menempuh jarak 160 km, sorry ya teman-teman. Nah, jika jarak yang ditempuh 200 km, maka solar yang dibutuhkan adalah, kita buat dulu variabel-variabelnya, oke. Ini variabel solar, ini variabel jarak tempuh. 20 liter 160 km. 200 km berapa liter solar yang dihabiskan? Oke, kita lihat lagi. Untuk variabel A, dia semakin besar variabel A, maka variabel B pun mengikuti. Berarti ini perbandingan senilai, nggak bisa langsung dikali ya teman-teman. Ingat, tidak seperti tadi. Tidak seperti perbandingan berbalik nilai. Berarti caranya begini ya teman-teman. 20x kita buat pecahan dalam satu variabel ini sama dengan 160 per 200. Oke. Nah, ini bisa dicoret ya teman-teman. Ini jadi 1 per X. Ini jadi 8 per 200 ya teman-teman. 1 per X sama dengan 8 per 200. Berapa nilai X? Ini kali silang teman-teman ya. 200 sama dengan 8x. X sama dengan pindah ruas, 200 per 8 sama dengan 200 bagi 8 berapa teman-teman? 25. Jawabannya D. Di sini sebenarnya ada cara yang lebih cepat ya teman-teman. Kita lihat aja ini. Mobil menghabiskan 20 liter untuk menempuh jarak 160 km. Jadi seliternya berapa? Tinggal bagi aja 160 per 20. Berarti dia menghabiskan 1 liter untuk 8 km. Gitu teman-teman. Nah, kalau jaraknya udah ditempuh udah 200 km, berapa liter? Ya udah tinggal 200 dibagi 8 per 8, karena 1 liternya 8 km. Jawabannya 25 liter. Kalau misalnya diketahuinya nanti misalnya dia menghabiskan 25 liter, berarti tinggal dikali 8. Di sini kan udah ketahuan 1 liternya menghasilkan jarak 8 km. Ya, lanjut soal nomor 4 ya teman-teman. Seorang pembuat bendera mendapatkan pesanan untuk kampanye selama 5 hari. Ia dapat membuat 60 bendera. Bila ia bekerja selama 1 bulan, berapa potong bendera yang ia buat? Oke, kita buat lagi variabelnya. Ini hari. Ini bendera yang dihasilkan, variabel B ya teman-teman. 5 hari dia bisa menghasilkan 60 potong bendera. Bila ia bekerja selama 1 bulan, berapa potong bendera yang ia buat? 1 bulan itu kita lihat dulu variabel yang atas kan hari. Kita buat hari lagi di sini ya teman-teman. 30. Ini nggak tahu berapa ya. Selama 30 hari. Kita lihat semakin banyak variabel H, maka variabel bendera yang dihasilkan semakin banyak. Ini berarti searah, nggak bisa langsung dikali ya teman-teman. Caranya seperti soal sebelumnya, soal nomor 3. Kita buat pecahan seperti ini sama dengan 60 per X ya teman-teman. Ini bisa disederhanakan lagi ya teman-teman, jadi 1 per 6 sama dengan 60x. Kita kali silang ya teman, 60 per X kita kali silang, X sama dengan 60 kali 6, 360. Jadi dia selama 1 bulan bisa menghasilkan 360 potong bendera. Jawabannya yang A. Ini juga ada cara yang lebih cepatnya ya teman-teman, biar cepat kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Kita langsung aja lari ke soal. Diketahui selama 5 hari dapat membuat 60 bendera. Tinggal cari aja berarti sehari dia bisa menghasilkan berapa bendera. Caranya 60 potong bendera yang dihasilkan
selama 5 hari. Selama 5 hari dibagi hari yang dihabiskan untuk membuat 60 ini. 60 per 5 berarti sama dengan 12. 12. Berarti satu hari dia bisa menghasilkan 12 potong bendera. Nah, selama 1 bulan berapa potong bendera yang dia buat? Sebulan kan 30 hari. Karena seharinya 12 potong dihasilkan. Tinggal kali aja 30. Nah, 12 sama dengan 360. Jawabannya sama ya teman-teman. Itu untuk cara yang lebih cepat agar tidak terlalu banyak membuang waktu. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebuah perjalanan dapat ditempuh mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam selama 6 jam. Jika kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah... Oke, langsung aja kita buat variabel. Oke. Ini kita buat variabelnya dulu. Oke. Kecepatannya, ini variabel A untuk kecepatan, ini untuk waktu tempuh 50 km per jam, dia selama 6 jam. Lalu untuk 60 km per jam berapa jam waktu tempuhnya? Oke, kita lihat variabel A. Semakin besar variabel A, maka variabel B akan semakin kecil. Berarti ini ini berarti berbalik nilai. Kalau berbalik nilai bisa langsung dikalikan teman-teman ya. 50 dikali 6. Sorry ya teman-teman, agak sedikit jelek ini. Sama dengan 60x. Coret saja teman-teman, ini 5, ini 6 ya. Ini 5 kali 6 sama dengan 6x dibagi 10 ya, disederhanakan. 30, 5 kali 6 sama dengan 6x. X sama dengan 5 jam teman-teman, jawabannya yang D. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ada cara yang cepat ya teman-teman. Nah, cara cepatnya kita lihat langsung aja soalnya agar tidak terlalu banyak membuang waktu. Kita lihat 50 km per jam selama 6 jam. Berarti jaraknya selama 6 jam itu 50 kali 6 jam, yaitu 300 km. Nah, 300 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh mobil ini 300 km. Untuk kecepatan 50 km dia tempuh selama 6 jam ya, 300 km per 50 yaitu 6 jam. Nah, sekarang kecepatan rata-ratanya 60, maka waktu tempuhnya adalah, nah ini 60 km per jam, ini 300 km, tinggal bagi aja 60 langsung teman-teman, yaitu 5 jam. Sama kan jawabannya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman, untuk pembahasan kali ini, pada kesempatan kali ini dicukupkan sampai sekian. Saya akan terus upload video-video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman yang belajar di channel saya maupun di channel-channel lainnya diberikan kemudahan, kesuksesan. Mudah-mudahan tahun ini merupakan tahun teman-teman, merupakan tahun yang bagus buat teman-teman. Mudah-mudahan cita-cita yang teman-teman impikan dan dambakan bisa tercapai di tahun ini. Jangan lupa untuk meminta restu kepada orang tua teman-teman. Selalu berikhtiar, belajar, dan yang paling penting teman-teman, jaga kondisi. Oke, jangan sampai sakit ketika akan melaksanakan tes. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.